patah. Kira yang patah simbolnya. Enggak. Seperti hati. Wah, Mungkin. bucin. Bucin banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Nah, kita masih bersama dengan Duta Genre 2020 yaitu Muhammad Rafi Hilmi. Nah, kita dalam acara inspirasi remaja yang bertema menggali passion dalam diri. Nah, gimana kabarnya untuk Hilmi? Di malam hari ini gimana? Alhamdulillah baik sekali Mas Fitro. Nah, akhir-akhir ini kan banyak corona ini. Nah, Gimana sih aktivitas Hilmi di rumah dan di luar rumah? kalau di luar rumah sih jarang. Kalau di dalam rumah ya masih banyak aktivitas. Contohnya ini kan juga bulan puasa ya. Jadi setelah sahur, sholat subuh, setelah itu biasanya saya nyicil mengerjakan tugas. Soalnya tugasnya itu banyak banget sih. Terus belum lagi tugas-tugas dari guru gitu loh. Kan ada itu kalau sekarang kan SMP, SMA, SD itu kan online gitu. Jadi semua lewat daring sekarang. Jadi lewat TV, lewat radio, lewat YouTube, media sosial gitu. Jadi ya gimana lagi, ketambahan tugas dari guru juga ya udah. Jadi semangat kan tapi tidak stres. tetap. Setelah itu ya nanti ada sekolah online, terus kadang-kadang kalau siang juga gabut gitu kan. Kalau gabut ngapain biasanya? Nah itu yang kalau gabut sih biasanya main gitar saya. Memang sudah hobi saya, kesukaan saya, kegemaran saya itu. Gimana sih awalnya kalau hobi kamu itu bermain gitar dan bermain musik itu awalnya itu gimana? Hobi itu menjadi hobi kamu gitu? Iya, pertama saya itu dari kecil karena keluarga saya. Umur berapa umur? Sekitar umur 6 tahun. Nggak, masih kecil ya ternyata. Masih TK ya, kalau bilang TK, selama itu TK. Itu memang keluarga saya itu musisi. Semua. Kakek saya itu hobi gamelan. Bapak saya itu gitaris, terus kakak saya pun juga nular akhirnya. Saya malah lebih dari kakak saya karena saya kan lebih dekat sama kakak saya. Jadi kakak saya kalau setiap hari mendengarkan musik ya saya otomatis mendengarkan juga gitu. Ikut terus lama-lama juga suka gitu. Dan akhirnya tertarik. Nah, mencoba hasilnya berhasil. Udah latihan beberapa tahun dulu itu gitar itu baru kelas berapa SD dulu, kelas 5 atau kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu baru mencoba ya? Mencoba. Dan sebenarnya saya belum tertarik saya itu malah ke alat musik drum sebenarnya. Kenapa kok tertarik drum itu jadinya? Nggak tahu ya, dulu itu lebih mantep aja kalau drum kan. Karena suka kotekan gitu. Iya, terus tapi karena saya punya gitar di rumah karena bapak saya gitaris, kakak saya juga gitaris. Akhirnya kamu manfaatkan gitu. Terus akhirnya saya udahlah coba lah belajar gitar, bla 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 bla. Menjadi beberapa tahun ya akhirnya bisa dengan sendirinya. Dulu saya nggak les sama sekali, saya nggak les. Otodidak. Yang ngajarin pertama kali itu bapak saya sama kakak saya. Udah cuma kunci dasar gitu aja. Selanjutnya dikembangkan sendiri. Wah, cari sendiri. Udah mulai tertarik sendiri gitu loh di dunia musik. Kita langsung aja ke tema kita menjadi passion dalam diri. Nah, menurut kamu apa sih pengertian passion itu? Passion itu kan sebenarnya daya tarik kita terhadap sesuatu, melakukan sesuatu. Contohnya gini, saya itu suka fotografi, gitu ya. Misalnya saya suka fotografi, terus saya tanpa disuruh les, saya tanpa disuruh untuk belajar, saya belajar sendiri. Fotografi itu saya cari sendiri kamera yang seperti apa, terus untuk beginner, untuk pemula itu yang seperti apa gitu. Ya saya belajar sendiri dan itulah ya tadi ketertarikan tadi gitu loh terhadap sesuatu.
Nah, terus kamu itu kalau di passion kan fotografi. Iya. Kamu pernah kalau nggak ikut event fotografi atau lomba apa? Pernah. Dulu di Man juga Madiun kalau nggak salah. Lomba Fotografi. Nah, juara? Tidak. belum beruntung. Nah gitu. Belum beruntung. Ya dulu juga sempat mau ikut festival musik juga. Kan saya juga udah gitar. Saya sempat mau ikut festival tapi belum ada dana untuk. Belum ada dana untuk lanjut. Ya udahlah. Batalin dulu lah mungkin besok lagi lah gitu. Nah, sekedar informasi mungkin teman-teman yang di luar sana yang ingin sekali mensponsori Hilmi untuk bermain band silahkan, atau mensponsori genre Kabupaten Madiun, siapa tahu coba-coba dapat berkah ya kan. Nah, bulan puasa loh. Apa sih yang paling mengesankan ketika kamu berkarir di fotografi dan musik tadi? Yang paling membuat kamu berkesan itu apa? Yang membuat saya berkesan itu ya, kalau musik itu saya punya grup band. Jadi kenang-kenangan dari grup band itu sangat berkesan. Seperti lagu apa membuat apa? Ya, dulu gini sejarahnya. Grup band saya itu yang buat itu saya. Ya. Pertama kali saya buat grup band, saya nggak tahu teman saya itu bisa main musik atau enggak. Jadi nggak tahu. Coba-coba. Cuma coba. Bodoh dekat saya nggak tahu teman saya itu bisa alat musik apa gitu. Ya udahlah, dulu cuma 3 orang. Terus saya coba garap lagu ini. Saya ajari lah. Pertama kali saya ajari, terus ternyata wah kita kekurangan personil. Kita ambil lagi, kita dengar dari teman-teman ada yang bisa main alat musik, rekrut lah. Ternyata dia pun juga masih belum menguasai. Itu akhirnya gimana? Kalau semua belum menguasai akhirnya gimana? Akhirnya kita cuma latihan aja di sekolahan, soalnya Yang gendeng aja. Dan akhirnya ini sudah ada setahun lebih ya. Udah ada grup band saya. Alhamdulillah. Ya itu prosesnya sangat panjang. Berapa lama? Setahun baru. Sekitar setahun ini pun juga kita belum bisa dikatakan sebagai profesional yang benar-benar ahli ya. Kita pokoknya intinya sudah bisa menguasai alat musik itu dan band itu tentunya. Jadi ya udah gimana. Pokoknya dari dulu itu cuma bondonekan. Terus ini apa sih manfaat yang kamu dapatkan setelah menggeluti passion kamu di fotografi dan musik? Apa manfaat hidup kamu atau di sehari-hari? Kalau manfaat ya kita ngeband atau kita bermain alat musik itu kan juga menghasilkan sebenarnya. Seperti contoh kalau misalnya saya mau benar-benar menekuni, benar-benar mau niat, itu saya bisa buat konten YouTube misalnya. Saya bisa buat konten YouTube cover. Saya bisa. A few moments later. Manfaat ya. Manfaat dari itu. Jadi dari alat musik itu kita bisa misalnya manggung. Pertama kita event dulu lah. Event di sekolahan dulu ya. Perpisahan dulu. Nanti kalau misalnya ada event di luar, kita ikut. Lomba. Siapa tahu menang ya kan? Dan menang itu. Kita menang tidak hanya dapat rewardnya, tapi kita juga dapat respect dari teman-teman band yang lain dari luar kota, dari manapun itu. Kita pasti dapat respect. Terutama kalau misalnya menang. Pasti semua warga sekolah pasti membanggakan. Iya, tidak hanya warga sekolah, tapi juga kalangan luar sekolah. Kalangan luar sekolah. Misalnya ada event dulu itu ada rock, ada event musik rock itu Caruban juga. Itu pesertanya tidak hanya dari Caruban, tapi juga ada dari Ponorogo, ada dari Madiun, dari Benawi, dari mana-mana. Kita bisa
belajar lewat itu ya. Kita bisa belajar, iya kita dapat pengalaman dan musuh kita itu tingkat umum. Jadi musuh semua kita sudah lebih bagus dan ada yang lebih profesional lagi gitu. Jadi kita dapat ilmu juga. Kita bisa tanya-tanya, kok bisa mainnya kayak gitu, kok bisa seprofesional itu, bagaimana caranya? Nah, itu kita juga dapat ilmu. Kalau toh menang itu kan juga sebuah bonus gitu. Kalau misalnya kita bisa menang, ya berarti kita harus lebih bagus lagi. Kita harus bisa meningkatkan lagi biar bisa mempertahankan prestasi kita. Kita lanjutkan tadi sudah kesan selama di menekuni passion Anda. Selanjutnya itu kira-kira ada nggak kejadian yang tidak terduga atau tidak mengenakan selama fotografi dan musik tadi? Oke, kita mulai dari musik ya tadi. Musik itu banyak banget kalau pengalaman yang nggak enak. Dulu itu pernah saya apa ya bahasa Indonesia ini medot nih. Memutuskan senar kita. Gak sengaja. Jadi saya main sekolahan, saya pendek, putus. Terus ya udah saya lari. Habis itu ada rata tutup kunci, setelah main band kunci keluar. Itu pengalaman. Iya, dulu pernah kayak gitu. Pernah lagi karena memang sebenarnya feel saya itu di drum. Ya. Saya ngomong ada drum kan di sekolah. Saya main. Terus pas ada guru saya juga pas mukul Drumnya patah. tongkatnya, Sticknya patah. kira yang patah simbolnya. Enggak. Seperti hati. Wah, Mungkin bucin. simbolnya. Kalau masalah fotografi mungkin Kendalanya apa? kendalanya banyak karena dulu itu saya nggak punya kamera. Saya pinjam punya teman saya. Itu banyak kejadian Lucu apa menganehkan? gimana ya? Ya kayak aku hapus folder gitu, hapus terus natap lensanya natap lah ya. Tapi nggak sampai keluar misalnya, nggak sampai pecah, pecah. nggak sampai pecah. Untungnya. Tapi kan saya tutup bisa jauh berani lah punya teman saya loh gimana. Kalau saya dulu juga setelah itu saya punya kamera sendiri. Alhamdulillah. Dulu digital pertama, digital kan. Nah, terus saya bawa rekreasi sampai rumah nggak tahu saya nggak pegang sama sekali. Pokoknya itu cuma ada di pinggang saya. Setelah saya rekreasi kameranya pecah. Lensanya? Enggak, kamera monitornya itu pecah. Terus baterainya keluar air, dalamnya ada airnya. Pengalaman aneh kalau ini. Nah, sekian aja. Ini adalah bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Raffi Hilmi. Nah, kita akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu sesi sharing pertanyaan ya. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Remaja menggali passion dalam diri dan dipersembahkan genre Kabupaten Madiun. Nah, kita sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Nah, ini kita sudah membuat poster, kita share ke media sosial genre Kabupaten Madiun, dan alhamdulillah ada yang menanggapi dan bertanya. Nah, sudah siap pertanyaannya? Bismillah ya. Nah, pertanyaan pertama ini dari Instagram Tinggal DH. Ya. Menurut Anda, selaku duta genre, bagaimana cara Anda bisa yakin bahwa itu passion Anda? Bahwa itu passion Anda. Jadi tadi kan saya juga sudah katakan kalau passion itu kan kita
kayak langsung mempelajari sendiri, kita tertarik dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai ciri-ciri hal seperti itu, misalnya wah ini kok seneng ya, wah coba tak pelajari terus akhirnya bisa jadi pekerjaan juga yang bagus. Itu namanya passion. Dan passion itu bisa berubah-ubah. Misalnya, Menurut apa? Mood? ya enggak. Bisa juga menurut mood juga bisa. Menurut umur juga bisa. Misalnya gini, saya kecil ingin jadi polisi. Nanti semakin besar lagi pengen jadi tentara. Nah, semakin besar lagi pengen jadi dokter. Nah, Semakin besar jadi presiden. jadi presiden. Alhamdulillah, amin. Nah, itu salah satu contoh ya passion. Jadi kalau misalnya saya pengen jadi tentara, saya mau pelajari, wah TNI itu kayak gini, wah personelnya keren-keren, pasukannya namanya apa, itu saya belajar sendiri gitu. Saya memang dulu pengen jadi tentara, bahkan sampai sekarang. Tapi semakin dewasa pemikiran saya, tentara ini iya ya, taruhannya lewat dan lain-lain. Lebih mikir, dan sekarang pengen jadi apa ya, jadi usaha, pengen jadi apa, kan berarti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari Khori Anjani. Bang, saat kita tahu passion kita dan kita ingin mengembangkannya, tetapi orang tua tidak mendukung, gimana menurut Anda? Orang tua tidak mendukung. Terus pokoknya aku pengennya iki. Aku misalnya pengen main musik, aku pengennya main musik. Golek kerja yang berhubungan dengan musik sih. Kalau orang tua tidak mengizinkan, coba berbicara pelan-pelan pada orang tua, diberi pengertian bapak ibu. Jadi gini, misalnya aku kerja awal-awalnya kerja di kafe lah gitu, kafe main-main musik gitu, kafe bisa jadi terkenal, nggak ada yang tahu. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga ini, salam kirim salam. Sebenarnya seberapa pentingnya sih memahami passion dalam diri kita? Terima kasih, salam. Oke. Seberapa pentingnya memahami passion dalam diri? Penting, sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Ya karena tadi passion itu kan itu juga untuk kehidupan mendatang. Contohnya gini, kalau mau kuliah, kamu suka jurusan apa? Kamu passion kamu ke jurusan apa? Terus kalau sudah di jurusan itu, pekerjaan yang akan kamu lakukan itu kan juga harus sesuai. Pekerjaan yang bagus itu harus sesuai dengan gelarmu, harus sesuai dengan passionmu. Jadi kita kan juga bisa memulai dari misalnya dari SMA kan nggak tahu ya, kalau sekarang ada IPA ada IPS dan gitu kan. Ada yang milih ke IPS, ada yang milih ke IPA. Kalau misalnya milih IPA nanti bisa kuliahnya ambil jurusan biologi, ambil jurusan misalnya kedokteran dan lain-lain. Terus misalnya ambil jurusan kedokteran, masalah gigi ya, misalnya dokter gigi. Itu pekerjaan ya jelas jadi dokter gigi. Udah makmur kan hidupnya, pasti sukses masa depan. Ya itu sangat penting, passion itu sangat penting. Kita tiba-tiba sudah di penghujung acara. Nah, buat Hilmi sendiri, berikan sedikit saja pesan untuk remaja-remaja yang di luar sana. Sedikit pesan. Baik, pesan saya bagi kalian teman-teman remaja yang ada di luar, kalau kalian mempunyai passion, terutama passion yang positif, keahlian yang positif, tolong dikembangkan. Itu pasti dapat memberikan dampak positif ke kamu dan orang lain. Terima kasih Kak Hilmi untuk waktu luangnya. Berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga apa yang kita berikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton, yang di rumah sudah menyaksikan acara kita.
Saya dan Kak Hilmi pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.